Oke, kita lanjutkan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar hal-hal dasar yang perlu kita ketahui sebelum kita belajar lebih lanjut tentang vektor dalam ruang, maka sekarang kita masuk ke materinya ya. Jadi kalau yang lalu kita tahu bahwa vektor dalam bidang itu dilambangkan dengan U dalam kurung tajam U1 U2 atau U1I tambah U2J, maka vektor dalam ruang itu kita tambah dengan unsur ketiga atau komponen ketiga yaitu U3 ya. Dia adalah kalau yang ini adalah komponen terhadap sumbu X, komponen sumbu Y, ini adalah komponen sumbu Z. Ya, IJK adalah vektor satuan baku. Ini disebut dengan vektor basis. Ya. Panjang vektor U diberikan sama dengan vektor dalam bidang ya. Jadi magnitude U itu adalah akar dari penjumlahan kuadrat masing-masing komponennya. Jadi magnitude U, besaran U itu adalah akar U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Jadi kalau U itu misalnya kita punya dua buah vektor, U itu adalah U1, U2, U3 dan V itu adalah V1, V2, V3, maka dot produknya adalah masing-masing komponennya dikalikan ya sama, dan dot produknya itu juga merupakan sama dengan besaran kedua vektor dikalikan dengan cos sudut di antara keduanya ya. Sama seperti yang kemarin, pengetahuan tentang dot product ini akan bisa kita gunakan untuk berbagai untuk menyelesaikan beberapa persoalan ya ke depan ya. Ya, contohnya ini kita diminta untuk mencari sudut ABC jika A itu adalah titik 1 min 2 3, B itu adalah titik 2 4 min 6 dan C itu adalah titik 5 min 3 2. Coba Anda pikirkan sebentar bagaimana solusinya. Ini adalah gambaran posisi dari ketiga titik tersebut ya. Kita diminta untuk mencari sudut di antara dua buah vektor ini ya. Taruhlah misalnya vektor U ya. Jadi garis ini itu kita lambangkan dengan vektor U dan dia adalah vektor BA, sedangkan garis ini adalah vektor V, dia adalah vektor BC ya. Berapa panjangnya vektor U, berapakah vektor U? Itu adalah yang belakang dikurangi yang depan. Jadi titik A dikurangi titik B. Yang BC juga begitu, dia adalah C dikurangi B ya. Kalau AB berarti B dikurangi A ya, tapi ini kita mencari vektor BA. Jadi dia adalah A dikurangi B ya. Jadi U itu adalah 1 dikurangi 2, min 2 dikurangi min 4, min 2 dikurangi 4 ya. Kemudian 3 dikurangi min 6 atau 3 plus 6, sehingga U itu adalah min 1, min 6, 9. Sedangkan V itu adalah vektor BC, jadi C dikurangi B, jadi dia 5 dikurangi 2, min 3 dikurangi 4, dan 2 dikurangi min 6 ya. Nah, jadi dia hasilnya adalah 3, jadi vektor V itu adalah 3 min 7, 8. Nah, sudut di antara keduanya kita menggunakan pengetahuan dot product tadi ya. Jadi kita tahu bahwa cos theta itu adalah U dot V dibagi dengan magnitude U dikalikan magnitude V ya. Jadi U dot V itu adalah min 1 kali 3 ditambah min 6 kali min 7 ditambah 9 kali 8 ya. Dibagi dengan akar kuadratnya, akar kuadrat dari masing-masing komponennya ini ya. Jadi akar 1 ditambah 36 ditambah 81 dikalikan akar 9 ditambah 49 ditambah 64. Hasilnya ini adalah 0,9251
Jadi tetanya adalah 22,3 derajat. Ya. Selanjutnya kita pelajari sudut dan kosinus arah. Ya. Sudut antara vektor A yang tidak 0 dengan faktor satuan I, J, K disebut sudut-sudut arah vektor A. Ya. Jadi jika A itu adalah A1I ditambah A2J ditambah A3K, maka cos alfa itu adalah A1 dibagi besaran A, karena cos alfa itu adalah A dot I dibagi dengan besaran A kali besaran I. Kita ingat bahwa I itu adalah vektor satuan, jadi ini adalah 1. Jadi cos alfa adalah A1 komponen A1 dibagi dengan besaran A. Cos beta, ya, sudutnya terhadap sumbu Y itu adalah komponen yang kedua, A2 dibagi dengan besaran A, sedangkan cos gamma itu adalah A3 dibagi dengan besaran A. Ya, kita ingat bahwa I, J, K itu adalah vektor satuan, besarnya seperti ini. Ya. Nah, gambarnya begini, jadi kalau kita punya vektor A, sudutnya terhadap sumbu X itu adalah alfa, besarnya sudut terhadap sumbu Y itu adalah beta, sedangkan besarnya sudut terhadap sumbu Z itu adalah gamma. Ya. Cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat, ya, cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta ditambah cos kuadrat gamma itu adalah sama dengan 1. Ya. Sehingga ini tadi kan kita tahu bahwa cos alfa itu adalah A1 dibagi dengan besaran A, maka kalau cos kuadrat alfa itu adalah A1 kuadrat dibagi dengan besaran A kuadrat, ya, ditambah dengan tadi itu, ya, cos kuadrat beta itu tentu saja adalah A2 dibagi besaran A, ya, dikuadratkan. Yang cos kuadrat gamma juga begitu, ya. Kalau dijumlahkan ketiganya itu adalah sama dengan 1. Ya. Contohnya, ya, kita diminta mencari sudut-sudut arah vektor A, di mana vektor A itu adalah 4I dikurangi 5J ditambah 3K. Ya. Kita pertama-tama cari dulu besaran A. Ya, besaran A adalah akar 4 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat, dia adalah 5 akar 2. Ya. Sehingga cos alfanya itu adalah ini, komponen A1 dibagi dengan besarannya ini. Ya, jadi cos alfa adalah 4/5 akar 2. Kita sederhanakan menjadi 2 akar 2/5. Sedangkan cos betanya adalah ini, ya, min 5 dibagi 5 akar 2, bisa sederhanakan menjadi min akar 2/2. Cos gamanya adalah 3 dibagi 5 akar 2, kita sederhanakan menjadi 3 akar 2/10. Ya. Dari sini kita tahu bahwa alfanya adalah 55,5, ya, betanya adalah 135, sedangkan gamanya adalah 64,9 derajat. Ya. Contoh yang kedua, ya, cari vektor yang panjangnya 5 satuan yang mempunyai alfa 32 derajat dan betanya 100 derajat. Ya. Dengan pengetahuan bahwa cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat beta tambah cos kuadrat gamma itu adalah sama dengan 1, maka kita bisa mencari apanya, Dek? Gammanya, ya kan? Ya. Jadi cos kuadrat gamma sama dengan 1 dikurangi ini kan, Dek? Cos kuadrat beta alfa dikurangi cos kuadrat beta. Ya. Jadi cos kuadrat gammanya adalah 0,25. Sehingga cos gamma adalah, karena ini cos kuadrat, maka cos gammanya adalah plus minus 0,5. Ya, ada angka ini karena dia akar kuadrat dari ini. Ya. Vektor yang memenuhi persyaratan adalah tentu saja 5, ya kan, 5 dikalikan ini kan tadi komponennya A. Komponennya A itu adalah A1, A2, A3, ya kan. Jadi vektor yang memenuhi persyaratannya adalah 5 kali cos alfa, cos beta, cos gamma. Cos alfanya tadi adalah 0,848, ya kan.
cos alfa, cos betanya adalah ini. Sedangkan cos gamanya itu nilainya masih ada 2 nilai di plus minus, ya kan? Jadi dia vektor ini kemungkinan adalah yang ini, ya, yang atas, yang dimana komponen Z-nya, komponen K-nya yaitu nilainya positif, atau yang bawah ini, dimana komponen K-nya adalah, komponen ketiganya adalah negatif. Itu. Sekarang kita masuk apa yang disebut dengan bidang. Nah, pengetahuan tentang vektor, ya, pengetahuan tentang vektor dan dot product tadi bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan apa itu bidang. Jadi kalau N itu adalah vektor ABC, ya, dia tidak nol dan sifatnya tetap, dan P1 adalah sebuah titik tetap, ya. Jadi ini N dan ini adalah titik P1, ya. Maka himpunan semua titik P X, Y, Z yang memenuhi ini P1P dot N sama dengan 0, artinya bahwa mereka tegak lurus, adalah bidang yang melalui P1 dan tegak lurus N, ya, adalah bidang yang melalui P1 dan tegak lurus N, ya. Jadi P itu bisa di mana saja di sini, ya, di seluruh bidang ini. P1P dot N kalau sama dengan 0 berarti ini adalah bidang yang melalui P1 dan tegak lurus N, ya. P1P itu kan P1P itu kan adalah X min X1, Y min Y1, Z min Z1, ya kan? Vektor P1P itu kan X min X1, Y min Y1, Z min Z1. Maka P1P dot N sama dengan 0, ya. Kita ini tadi, ya, P1P dot N sama dengan 0 itu setara terhadap ini P1P itu kan ini. Nah, N nya tadi kan A, B, C, maka P1P dot N itu kan A kali X min X1 ditambah B kali Y min Y1 ditambah C kali Z min Z1, ya, penjumlahannya, ya. Dot produknya tadi sama dengan 0 karena ini adalah tegak lurus. Persamaan ini disebut dengan bentuk baku persamaan bidang, ya. Jadi persamaan ini adalah persamaan bidang, ya, bentuk bakunya. Asal salah satu dari A, B, dan C itu tidak 0. Setidaknya salah satunya tidak sama dengan 0. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi ini AX plus BY plus CZ sama dengan D, ya. Karena A kali X1, B, Y1, C, Z1 ini konstanta, ya. Kita jadikan satu menjadi sebuah angka D, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, contoh penggunaannya begini. Cari persamaan bidang yang melalui titik, ini tadi P-nya, ya. Melalui titik 5, 1, min 2, tegak lurus terhadap vektor N, 2, 4, 3, ya. Kita setelah tahu persamaan bidangnya, kita diminta mencari sudut antara bidang ini dan bidang lain yang persamaannya 3X min 4Y plus 7Y sama dengan 5. Oke, kita cari dulu persamaan bidang yang pertama, ya. Persamaan bidangnya tadi, ya, adalah A kali ini, ya, X dikurangi ini, ya, ditambah B kali Y dikurangi 1 ditambah C kali Z dikurangi min 2, ya. ABC nya ini 2, 4, 3, ya. Sedangkan P nya adalah 5, 1, min 2, ya. Dot produknya adalah sama dengan 0. Inilah persamaan bidangnya, ya. Kalau kita sederhanakan, dia adalah itu kan AX plus BY plus CZ sama dengan D. D nya adalah min 10, ya, 2 kali min 5 min 4, ya, plus 6, 8. Nah,
vektor M yang tegak lurus terhadap bidang kedua adalah ini kan ya. Ini kan persamaan, ini kan bidang yang kedua. Persamaan bidang yang kedua ini ya adalah AX plus BY plus CZ ya kan. Ini maaf ini Z ya, harusnya sama dengan 5. Jadi M-nya itu adalah 3, min 4 dan 7. Ini adalah D-nya tadi ya. Nah, sudut theta antara dua bidang tersebut ya, kita bisa ambil vektor-vektornya saja tadi, vektornya ya kan. Ini kan vektor yang tegak lurus bidang ini. Sedangkan ini N ya, jadi M itu adalah vektor yang tegak lurus bidang ini. Sedangkan N adalah vektor yang tegak lurus bidang ini. Jadi sudut antara keduanya bisa kita anggap, kita bisa cari dari sudut antara vektor M dan vektor N-nya ya kan. Jadi cos theta adalah M dot N dibagi besaran M kali besaran N. M-nya tadi adalah 3 min 47, N-nya 243. Jadi cos theta adalah ini ya, M dot N dibagi dengan besaran M kali besaran N. Jadi cos theta adalah 0,2375, theta adalah sebesar 76,26.